Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 4, yaitu yang beranggotakan Amirul Mukminin, Isni Marwah Hanifah, Moza Rifalda, dan juga Yuli Sulistiana. Pada video kali ini kita akan belajar transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah bagian lain dari transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Sifat bayangan cermin yaitu jarak antara benda asli dengan cermin akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin, serta ukuran dan bentuknya akan sama. Lambang dari refleksi adalah sebuah R besar. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah benda. Benda tersebut akan kita hadapkan pada sebuah cermin. Di dalam cermin, kita dapat melihat bayangan dari benda tersebut yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sifat-sifat dari refleksi. Yang pertama, jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dengan cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan pencerminannya selalu tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, setiap garis dan pencerminannya selalu sama panjang. Dan yang keempat, setiap bangun dan pencerminannya selalu kongruen. Lalu, apa saja sih jenis-jenis refleksi itu? Ada 7. Yang pertama ada persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga, persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang kelima, persamaan transformasi refleksi terhadap titik asal O 0,0. Yang keenam, persamaan transformasi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang terakhir, persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan dan matriks dari transformasi refleksi terhadap sumbu X. Pada pembahasan kali ini, kita lihat di sini ada sebuah diagram kartesius. Kita ambil suatu titik, posisinya bebas ya, sembarang. Misalkan ada titik dengan koordinat titik P 3,4. Pertama, kita cerminkan dulu titik P ini ke sumbu X. Jadi bayangkan X ini adalah cerminnya. Jadi kalau misalkan titik P-nya memiliki koordinat 3,4, maka setelah dicerminkan terhadap sumbu X, titik P memiliki bayangan yaitu pada koordinat 3,-4. Jadi, dapat dilihat perubahan pada koordinat X dan Y setelah dicerminkan. Pada koordinat X, nilai tidak berubah. Nilai X sama seperti nilai awal sebelum dicerminkan, atau X aksen sama dengan X. Tetapi pada koordinat Y, nilai Y berubah menjadi negatif 4, yang semula bernilai 4. Dapat diartikan Y aksen sama dengan negatif Y. Atau persamaan umumnya dapat ditulis Px, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya yang dihasilkan adalah P aksen X, negatif Y. Matrik transformasinya adalah ketika posisinya masih sama X, Y, maka menggunakan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Di sini karena nilai Y-nya berubah menjadi negatif, pada baris atas pada matriks untuk nilai X, pada baris bawah untuk nilai Y. Maka matriks yang dibentuk dari refleksi ini adalah 1, 0, 0, negatif 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi tentang persamaan dan matriks dari transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Sama seperti langkah sebelumnya, kita tentukan dulu sembarang titik, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangan dari titik P yang dihasilkan yaitu yang
koordinat semula titik P adalah 4,2. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, koordinat titik P berubah menjadi negatif 4,2. Jadi dapat dilihat perubahan pada koordinat X dan Y. Setelah dicerminkan pada koordinat X, nilai berubah dari semula 4 menjadi negatif 4, yang artinya bayangan dari X adalah negatif X. Tetapi untuk koordinat Y, nilai tidak berubah atau nilai tetap. Jadi Y aksen sama dengan Y. Atau persamaan umumnya yaitu P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan P aksen negatif X, Y. Untuk matriks transformasinya, karena posisinya masih sama yaitu X, Y, maka masih menggunakan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Tetapi karena X berubah menjadi negatif X, maka matriks yang dibentuk dari refleksi terhadap sumbu Y adalah negatif 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, persamaan dan matriks dari transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis merah yang terdapat dalam diagram Cartesius tersebut merupakan garis Y sama dengan X, atau garis yang akan kita asumsikan sebagai sebuah cermin. Langkah awal kita menentukan sembarang titik. Contohnya ada titik P dengan koordinat 2,5 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik P tersebut membentuk bayangan dengan koordinat 5,2. Dapat kita lihat bahwa nilai dari koordinat X yang semula bernilai 2 setelah dicerminkan, dia berubah nilai menjadi 5 atau berubah nilai menjadi Y. Sedangkan pada koordinat Y yang semula bernilai 5 setelah dicerminkan pada garis Y sama dengan X, koordinat Y berubah nilai menjadi 2 atau berubah menjadi X. Bentuk umumnya dapat dituliskan sebagai titik P X, Y dicerminkan terhadap sumbu atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan P aksen Y, X. Untuk matriks transformasinya, karena posisi bayangan yang dibentuk adalah Y, X, sehingga matriks yang dibentuk adalah matriks identitas yang dibalik, yang semula 1, 0, 0, 1 kemudian dibalik menjadi 0, 1, 1, 0, sehingga matriks dari transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang persamaan dan matriks dari transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Pada diagram Cartesius sudah terdapat garis berwarna merah yaitu garis Y sama dengan negatif X yang akan kita asumsikan sebagai cermin. Mula-mula kita tentukan sembarang titik. Sebagai contoh sudah disiapkan titik P dengan koordinat 3,4. Kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik P tersebut membentuk bayangan atau menghasilkan bayangan dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Dapat kita peroleh koordinat X atau X aksen sama dengan negatif 3 sama dengan negatif Y. Untuk koordinat Y atau Y aksen sama dengan negatif 4 sama dengan negatif X. Persamaan umumnya yaitu titik P X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan P aksen negatif Y, negatif X. Matriks transformasi yang dibentuk adalah matriks identitas yang dibalik 0, 1, 1, 0. Dan karena nilai X dan Y-nya berupa negatif, jadi
Matriks transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Materi selanjutnya adalah persamaan dan matriks dari transformasi refleksi terhadap titik asal O 0,0. Pada diagram Cartesius, terdapat titik merah, yaitu titik O dengan koordinat 0,0. Kita berikan titik asal atau titik sembarang, yaitu titik P dengan koordinat 4,3. Kemudian kita cerminkan terhadap titik asal O 0,0. Maka bayangan dari titik P tersebut adalah koordinat negatif 4, negatif 3. Dapat kita peroleh bahwa x-aksen atau bayangan dari koordinat x adalah negatif 4 atau negatif x. Koordinat y atau y-aksen adalah negatif 3 atau negatif y. Persamaan umumnya dapat ditulis titik P, x, y direfleksikan terhadap titik asal O 0,0 menghasilkan bayangan P aksen negatif x, negatif y. Matriks yang dibentuk dari refleksi tersebut adalah berupa matriks identitas. Tetapi karena nilai x dan y-nya berupa negatif, maka matriks yang dibentuk adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Berikutnya pembahasan tentang persamaan dan matriks dari transformasi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Pada diagram Cartesius terdapat garis yang memotong sumbu X. Garis tersebut adalah garis X sama dengan H. Selanjutnya kita tentukan sembarang titik. Misalkan titik P dengan koordinat X, Y. Kemudian kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H. Titik P akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 2H dikurang X, Y. Kemudian diperoleh X aksen atau bayangan dari koordinat X yaitu 2H min X. Bayangan dari koordinat Y atau Y aksen sama dengan Y. Kemudian persamaan umumnya dapat ditulis titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H memiliki bayangan P aksen dengan koordinat 2H min X, Y. Matriks transformasi dari refleksi terhadap garis X sama dengan H memiliki ordo 2 kali 1, yaitu 2H min X dan Y. Selanjutnya pembahasan materi persamaan dan matriks dari transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Pada diagram Cartesius terdapat garis yang memotong sumbu Y, yaitu garis Y sama dengan K. Selanjutnya kita ambil sembarang titik. Contohnya titik P dengan koordinat X, Y. Kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Titik tersebut menghasilkan bayangan atau P aksen dengan koordinat X, 2K min Y. Maka diperoleh nilai dari bayangan koordinat X atau X aksen sama dengan X dan nilai bayangan dari koordinat Y atau Y aksen sama dengan 2K min Y. Persamaan umumnya dapat ditulis titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat X, 2K min Y. Matriks transformasi dari refleksi terhadap garis Y sama dengan K memiliki matriks dengan ordo 2 kali 1 yaitu X dan 2K min Y. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu komposisi dua refleksi berurutan. Komposisi refleksi atau refleksi berurutan pada umumnya tidak komutatif, kecuali komposisi refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y atau dua sumbu yang saling tegak lurus. Komposisi refleksi dibagi menjadi 3, yaitu komposisi refleksi tegak lurus, komposisi refleksi sejajar sumbu X, dan
komposisi refleksi sejajar sumbu Y. Yang pertama akan kita bahas yaitu komposisi refleksi tegak lurus. Jika titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y atau dua sumbu yang saling tegak lurus. Dari kalimat tersebut, kita dapat ambil contoh titik A dengan koordinat negatif 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangan dari titik A tersebut yaitu pada koordinat 1,4. Setelah didapatkan bayangan dari titik A, kemudian bayangan tersebut direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Hasil dari refleksi A aksen dengan koordinat 1,4 yang direfleksikan terhadap sumbu X yaitu memiliki bayangan dengan koordinat 1,-4. Jadi kesimpulannya adalah titik A dengan koordinat negatif 1,4 yang direfleksikan terhadap sumbu Y kemudian dilanjutkan terhadap sumbu X, maka bayangan akhir dari titik A yaitu dengan koordinat 1,-4. Komposisi selanjutnya yang akan dibahas yaitu komposisi refleksi sejajar sumbu X. Jika titik A berkoordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangan akhir dari titik A yaitu pada koordinat X nilainya akan bernilai X atau tetap, dan pada koordinat Y nilainya dapat dicari dengan 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Selanjutnya komposisi refleksi sejajar sumbu Y. Jika titik A berkoordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis X sama dengan B, maka bayangan akhir dari titik A adalah pada koordinat X, nilai X akan berubah menjadi 2 dikali B dikurang A ditambah X. Untuk koordinat titik Y, nilai Y akan tetap sama. Setelah mendengarkan pemaparan beberapa materi, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal. Tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menggunakan matriks transformasi. Koordinat bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan hasil kali matriks transformasi dengan koordinat asal. Jadi kita perlu ingat bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X memiliki matriks transformasi yaitu matriks identitas yang dibalik, dan nilai X dan Y-nya bernilai negatif. Jadi matriks yang dibentuk oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Untuk cara pengerjaannya, kita kalikan matriks dari garis Y sama dengan negatif X yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan matriks titik asal atau koordinat asal. Dari perkalian itu dapat kita peroleh koordinat bayangan dari titik B 6,3 yaitu B aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 6. Berikutnya kita akan membahas contoh soal nomor 2. Tentukan koordinat bayangan titik B 5,2 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu merefleksikan titik P 5,2 terhadap sumbu X. Kita harus ingat bahwa titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan yang dihasilkan adalah X, negatif Y. Sehingga dapat kita peroleh bayangan dari titik P 5,2 yaitu 5, negatif 2. Kemudian titik P 5, negatif 2 direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Persamaan umumnya adalah
Titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang dihasilkan adalah P aksen dengan koordinat negatif X, Y, sehingga diperoleh bayangan dari titik P 5, negatif 2 yaitu negatif 5, negatif 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinat bayangan titik P 5,2 yang direfleksikan terhadap sumbu X kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y adalah titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2. Terima kasih atas perhatiannya. Hidup adalah tentang belajar. Jangan mudah menyerah dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.